Orang ini telah membunuh 99 orang. Kemudian dia rasa, aku mau berubah, aku mau berhijrah, aku mau jadi orang yang lebih baik. Dia datang kepada seorang ahli ibadah. Kata ahli ibadah, engkau ini pendosa. Gak mungkin Allah mengampuni dirimu. Engkau ini terlalu banyak buat dosa dan maksiat. Akhirnya pendosa ini marah, dibunuh lagi satu orang itu. Totalnya jadi 100 orang. Kemudian orang ini, ahli maksiat ini datang kepada orang yang alim ulama, orang yang cerdas, yang bijaksana. Aku telah membunuh 100 orang, banyak dosaku, tapi aku ingin berubah, aku ingin jadi orang yang lebih baik. Bagaimana caranya? Hijrah, pindah pergaulan. Pergaulanmu yang kemarin buruk, engkau pindah tempat. Ketika orang ini pindah tempat, dia meninggal dunia di tengah perjalanan. Malaikat azab dan malaikat rahmat saling berebut. Aku yang paling berhak membawa orang ini, aku yang paling berhak. Kemudian apa yang dikatakan oleh satu orang malaikat? Ciri-ciri hamba Allah yang saleh berikutnya, teman-teman lihat dalam surah Furqan ayat ke-71. Kita loncat. Dan barang siapa yang bertaubat dan mengerjakan pekerjaan yang baik, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan bertaubat? Setiap hari. Kapan sholat taubat? Kalau bisa setiap hari, Masya Allah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang sholat taubat 2 rakaat setelah melakukan dosa, Allah akan hapus dosa-dosanya. Bertaubat, taubatan nasuha. Teman-teman ingat ada satu kisah yang diceritakan bagaimana seseorang ini telah membunuh 99 orang. Kemudian dia rasa, aku mau berubah, aku mau berhijrah, aku mau jadi orang yang lebih baik. Dia datang kepada seorang ahli ibadah. Kata ahli ibadah, engkau ini pendosa. Gak mungkin Allah mengampuni dirimu. Engkau ini terlalu banyak buat dosa dan maksiat. Akhirnya pendosa ini marah, dibunuh lagi satu orang itu. Totalnya jadi 100 orang. Kemudian orang ini, ahli maksiat ini datang kepada orang yang alim ulama, orang yang cerdas, yang bijaksana. Aku telah membunuh 100 orang, banyak dosaku, tapi aku ingin berubah, aku ingin jadi orang yang lebih baik. Bagaimana caranya? Hijrah, pindah pergaulan. Pergaulanmu yang kemarin buruk, engkau pindah tempat. Ketika orang ini pindah tempat, dia meninggal dunia di tengah perjalanan. Malaikat azab dan malaikat rahmat saling berebut. Aku yang paling berhak membawa orang ini, aku yang paling berhak. Kemudian apa yang dikatakan oleh satu orang malaikat? Tunggu, ukur dulu. Jasad ini ukur dulu, lebih dekat ke tempat yang kebaikan apa lebih dekat ke tempat yang keburukan. Kata malaikat azab, dia ini patut aku bawa, dia sudah bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, walaupun dia belum melakukan kebaikan tapi dia sudah punya niat kebaikan. Ingat, niat itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka singkatnya, akhirnya orang ini pun masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala karena sudah berniat melakukan kebaikan. Teman-teman sekalian, taubatan nasuha. Semua anak Adam pernah berbuat dosa. Gak ada dari kita yang suci. Ada dari kita di sini yang suci, yang bersih ada? Gak ada. Semua dari kita berbuat dosa. Namun sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata syaitan, teman-teman sekalian? Kata syaitan, ngapain kamu datang subuh-subuh ke Masjid Al-Akbar? Kamu ini ahli maksiat. Kamu ini pendosa. Kamu ini penzina. Kamu ini pemabuk. Kamu ini pengkhianat, pencuri, dan sebagainya. Itu kata syaitan. Dan kadang-kadang kita yang berbuat dosa, kita ngerasa putus asa. Ya sudahlah, aku ini sudah nakal. Sekalian aja nakal. Sudahlah, aku ini sudah rusak. Sekalian saja rusak, itu putus asa. Karena waswas syaitan yang mengatakan engkau ini sudah buruk. Gak malu berkumpul bersama dengan orang-orang soleh di subuh hari. Engkau ini orang penuh dengan dosa. Gak malu pura-pura gabung sama orang-orang ini. Gak malu, itu kata syaitan. Tapi apa kata Allah, teman-teman sekalian? Az-Zumar 53. Baca ayat itu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah? Allah tidak memanggilmu dengan panggilan wahai penzina, wahai orang yang durhaka,
wahai orang yang korupsi, wahai orang yang pencuri, wahai orang yang sombong. Tidak, Allah memanggilmu dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat, wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa yang kau lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, baik. Siapa di sini pendosa? Semua dari kita pendosa. Gak berhak pendosa seperti kita mengolok-olok orang lain, gak berhak. Dia punya dosa sebagaimana engkau pun punya dosa, teman-teman sekalian. Jadi dalam surah Al-Furqan ayat ke-71, ciri orang soleh adalah gemar bertaubat. Boleh enggak kita, lisan kita ini basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh? Ketika engkau bicara, bicaramu penuh manfaat, penuh ilmu, penuh manfaat, penuh kebaikan. Ketika engkau diam, diammu itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan beristighfar kepada Allah. Teman-teman tahu apa kehebatan istighfar? Pernah dengar gak satu cerita? Ada satu orang ulama besar tiba-tiba ingin sekali pergi ke satu tempat, ke satu negeri yang jauh. Akhirnya beliau menempuh perjalanan yang sangat jauh, datanglah ke masjid tersebut. Namun diusir oleh marbot masjid. Ini sudah malam, masjid bukan tempat tidur. Keluar engkau dari sini, besok subuh boleh datang untuk sholat di masjid ini. Tiba-tiba orang miskin yang tinggal di sebelah masjid tersebut mengatakan, wahai bapak tua, tinggallah di rumah saya, besok pagi engkau bisa datang ke masjid. Orang miskin ini penjual roti, yang pada malam itu beliau membuat roti. Dan bapak tua ini pun menginap di rumah orang miskin tersebut. Orang miskin ini senantiasa beristighfar ketika membuat roti, ketika membuat adonan roti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak tua ini bertanya, apa yang kau dapatkan selama kau beristighfar ini? Aku beristighfar sepanjang hidupku, kata pemuda ini. Dan tidaklah aku mendapati semua keinginan doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku selalu beristighfar dan aku dapatkan semua keinginanku dikabulkan oleh Allah, kata beliau. Hanya saja ada satu yang belum aku dapatkan, yaitu aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Aku ingin sekali bertemu dengan seorang ulama yang tinggal nun jauh di negeri sana. Namun aku tidak punya biaya untuk pergi ke negeri itu. Apa yang terjadi? Sang bapak tua itu siapa? Bapak tua itulah ulama yang dimaksudkan. Sang bapak tua itu bertakbir, Allahu Akbar, dan memeluk sang penjual roti dan mengatakan, istighfarmulah yang menghantarkan aku untuk langsung menuju kepadamu. Jadi beristighfar sebanyak-banyaknya dan engkau akan merasakan keajaiban bahwa banyak hal-hal akan Allah kabulkan untuk dirimu. Saya baca agak cepat beberapa ciri orang soleh berikutnya. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-72, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, bibirnya selalu berkata yang jujur dan benar. Dan ketika dia bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Tidak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Tidak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Beliau terhormat, beliau mulia. Kita mau berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Gak berkumpul dengan orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat dan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Furqan ayat 73, ciri orang soleh berikutnya. Dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak tuli, mereka tidak buta. Ayat-ayat Allah mampu menggetarkan hatinya, teman-teman sekalian. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran bergetar hatinya. Jadi kalau ada di antara kita, ketika ayat suci Al-Quran engkau tuli atau engkau buta, maka hati-hati dengan ini. Mungkin hatimu telah mati karena terlalu banyak maksiat yang engkau lakukan, sehingga hatimu tidak bisa hidup kembali. Hati yang bergetar ketika disebut ayat-ayat Allah, hati yang hidup, hati dari orang-orang yang soleh. Dan terakhir, ciri-ciri orang soleh adalah mereka selalu berdoa untuk keluarga mereka dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sama-sama, waj'alna lil muttaqina
imama. Ya Allah, jadikanlah pasanganku ya Allah, keturunanku penyejuk mata dan penyejuk hati ya Allah. Dan jadikanlah aku contoh yang baik untuk orang-orang ya Allah. Jadikanlah aku inspirator kebaikan ya Allah. Teman-teman, usia kita nggak banyak. Kita ini hanya tinggal menunggu waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sisa-sisa usiamu ini menjadi inspirator kebaikan, sumber inspirasi kebaikan dengan apapun yang engkau bisa. Seorang ibu menjadi contoh kebaikan untuk anaknya, seorang ayah contoh kebaikan untuk keluarganya, seorang guru contoh kebaikan untuk muridnya. Ayo teman-teman sekalian, jadikan diri kita ini bukan jadi orang yang biasa-biasa saja. Kita contoh-contoh kebaikan untuk orang-orang di luar sana. Dan apa hasilnya? Ketika kita melakukan semua yang tadi saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Furqan ayat ke-75 sampai 76. Mereka itulah yang akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi dalam syurga atas kesabaran mereka. Di sanalah mereka akan disambut dengan salam penghormatan. Mereka kekal di dalam syurga. Syurga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Alhamdulillah. Boleh kita review lagi? Ciri-ciri orang soleh yang pertama adalah dia tawadu dan berlisan yang baik. Ciri yang kedua adalah dia selalu sholat malam. Ciri yang ketiga dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka jahanam. Ciri keempat dia berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Ciri yang kelima, dia adalah orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh dan juga tidak berzina. Ciri yang keenam, dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketujuh, dia tidak memberikan kesaksian palsu. Bibirnya selalu berkata yang jujur. Dia katakan yang benar itu benar, dia salah itu salah. Apa yang salah itu salah. Dan dia tidak bergabung kepada kelompok orang-orang yang tidak memiliki manfaat di dalamnya. Ciri yang kedelapan, dia adalah orang-orang yang ketika diberi peringatan, diberikan ayat-ayat Quran, maka dia dengarkan dengan seksama, dia hayati, dia amalkan. Dan ciri yang kesembilan adalah dia selalu berdoa untuk keluarganya. Keluarga yang kuat akan menghasilkan masyarakat yang kuat, insya Allah. Orang-orang inilah yang akan ditempatkan di dalam syurga, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bisa teman-teman semua? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan nanti bisa ditadabur lagi di rumah, dihafalkan ayatnya, dihayati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam mengamalkannya insyaallah. Hari ini kita berdoa bersama-sama. Ada banyak malaikat-malaikat turun di majelis ilmu. Kita doa dengan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita teman-teman sekalian. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, kami berkumpul di masjid ini ya Allah. Kami berkumpul di rumahmu ini ya Allah. Kami mengangkat tangan dan merendahkan diri kami di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, kami datang kembali kepadamu ya Allah. Mengakui semua dosa-dosa dan kesalahan kami wahai Allah. Ya Allah, kamilah sang pendosa ya Allah. Kau tahu siapa kami ya Allah. Kau saksikan siapa diri
negeri ini ya Allah. Kau tahu setiap detik apa yang kami lakukan ya Allah. Kamilah pendosa yang datang kepadamu ya Allah. Kamilah orang-orang yang banyak melakukan kelalaian dan kezaliman dan bertindak aniaya ya Allah. Kami datang kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan ya Allah. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami wahai Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Engkau yang maha membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah. Ampuni pandangan mata kami ya Rabb atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan dengan mata kami ya Allah. Ampuni pikiran-pikiran kami ya Allah atas semua prasangka-prasangka suudzon yang kami pernah pikirkan wahai Allah. Ya Allah, ampuni hati kami yang kotor ya Allah, yang pernah ada dendam dan marah, benci, tak suka, dengki kepada orang lain. Bersihkan hati kami ya Allah. Kami mau jadi orang yang baik ya Allah. Mau jadi orang yang baik ya Allah. Bantu ya Allah. Tolong ya Allah. Mau jadi orang yang lurus ya Allah. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku kami ya Rabb. Kadang-kadang susah ya Allah. Kadang-kadang kami terjatuh dalam sebuah lubang ya Allah. Kadang-kadang kami memperturutkan hawa nafsu kami ya Allah. Kau saksikan kami ya Allah. Hamba-Mu yang berdosa ini ya Allah. Hamba-Mu yang tak tahu malu ini ya Allah. Yang mengulang-ulang dosa yang sama ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami wahai Allah. Kami datang kepadamu ya Allah. Mengemis-kemis dan meminta kepadamu ya Allah. Mau jadi orang yang baik ya Allah. Mau jadi orang yang baik ya Allah. Mau jadi hamba-Mu yang lebih baik wahai Allah. Bantu kami dalam ibadah kami. Bantu kami untuk bangun di salat-salat malam kami ya Rabb. Bantu kami bersama dengan Quran kami ya Allah. Ya Allah, kami mau jadi anak yang baik untuk orang tua kami, ya Allah. Bantu kami untuk bisa berbakti kepada ibu bapak kami. Bantu kami berlemah lembut dalam bertutur kata kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu, orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kuburnya, ya Allah. Terangkan kuburnya, ya Allah. Tempatkan di sisimu yang mulia, wahai Allah. Orang tua kami yang masih ada, angkat penyakitnya, ya Rabb. Panjangkan umurnya, ya Allah. Mampukan kami untuk berbakti kepadanya di sisa-sisa usianya ya Allah. Rukunkanlah kami kakak beradik untuk membahagiakannya wahai Allah, dan mampu membanggakannya ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, jadikanlah kami istri yang baik untuk suami kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan pasangan kami pasangan yang baik ya Allah, yang mampu membawa kami menuju ke syurga-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Rabb yang belum bisa menjadi anak dan istri yang baik ya Allah. Berikan pertolongan-Mu, datangkan pertolongan-Mu kepada kami. Kami mau jadi orang yang baik wahai Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ibu yang baik untuk anak-anak kami wahai Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salih ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami kebanggaan-Mu ya Allah. Melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah ini, mengajak orang-orang pada kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ujian silih berganti Kau datangkan kepada kami wahai Allah. Kalau kami menjalankannya seorang diri, kami tidak sanggup ya Allah. Kami tidak kuat ya Allah. Engkaulah tempat bersandar wahai Allah. Kau tak pernah tinggalkan kami, kami yang meninggalkan Engkau wahai Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Atas semua ujian yang datang silih berganti ya Allah, kuatkan kami wahai Allah. Kuatkan kami agar bisa melaluinya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan buat kami ya Allah meninggalkan Engkau walaupun sekejap mata ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan kami dalam sekejap mata pula wahai Allah. Kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami wahai Allah. Kamilah hamba-Mu yang lemah, yang meminta-minta kepadamu ya Rabb, yang memohon-mohon kepadamu ya Rabb. Tolong kami yang telah begitu jauh daripadamu wahai Allah. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Bantu keluarga kami ya Allah. Bantu saudara-saudara kami di Gaza, Palestina ya Allah. Bantu mereka wahai Allah. Bantu masyarakat, bantu rakyat di Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Berikanlah kami pemimpin yang baik ya Allah. Berikan kami pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang-orang yang baik ya Allah. Berikan taufik kepada para pemimpin kami untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam, bagi kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya ya Allah, sebagaimana yang Kau perintahkan wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka, para pemimpin kami ya Allah, dari teman dekat yang jelek dan teman-teman yang merusak, dan juga dekatkanlah orang-orang baik kepada mereka ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah pemimpin kami seorang penasehat-penasehat kepada mereka ya Allah, pemberi nasihat yang baik wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikan pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami minta kepadamu ya Allah, kabulkan doa kami pada hari ini ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai landasan kami berbicara ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai landasan kami berfikir ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai landasan kami dalam mengambil keputusan wahai Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami pada hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.